Bab 110. Wandi dan Fahri terkejut ketika melihat Riani jatuh di pelukan Andika. Riani sendiri terkesiap tak tahu sejak kapan Andika di belakangnya. Keduanya saling melihat. Riani akan bicara namun Andika menyentuh pipinya. "Kamu pucat. Belum makan." Andika masih membawa Riani dalam dekapannya dan terlihat sekali jika wajahnya sangat khawatir. Andika lalu melihat ketiga orang dewasa yang merupakan keluarga Riani itu. Andika yang geram pun mengangkat pendapatnya. Riani punya suami yang separuh tanah di sini adalah miliknya termasuk pabrik dan villa-villa juga. Suaminya malu mendengar mertuanya ribut setelah pesta pernikahan karena kehabisan uang. Wandi dan Fitri shock. Andika tanpa ragu langsung mengatakan hal itu pada mereka. Sedangkan Fahri tak terima orang tuanya dibahas oleh Andika. "Saya akan ganti biaya resepsinya Pak," ujar Andika masih dengan sopan bicara pada Wandi. "Ini masalah keluarga kami Pak Andika, Bapak tidak perlu ikut campur. Wajar jika kami mengeluarkan biaya untuk Riani." Andika melihat Fahri sebentar lalu tersenyum. "Oh ya. Yakin saya gak perlu ikut campur." Demi Tuhan Riani memegangi lengan Andika memohon agar Andika bisa meredam emosinya di sini. Riani takut Andika akan mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti orang tuanya dan juga kakaknya. Sedangkan Fitri sudah gatal sekali ingin bicara namun sorot mata Andika yang menusuk membuatnya takut walau hanya sekedar mengangkat wajah. Ada ketegangan di sini dan Wandi sebagai kepala keluarga merasa harus meredakannya sambil mencoba tersenyum. "Pak Andika, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu Memnak sedang ada masalah sedikit. Mohon maaf jika Pak Andika harus mendengar masalah kami ya. Tapi kami akan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Bapak orang baru di keluarga ini. Bersikaplah sebagai menantu yang sopan dan diam saja. Sebelum hilang respek saya. Masih ada saya. Saya yang akan menyelesaikannya." "Pakai apa? Apa nyuruh Riani cari uang lagi?" Tak ada yang tak terkejut dengan ucapan Andika yang terkesan tak sopan barusan. "Jangan kurang ajar kamu. Mentang-mentang kamu jadi suami Riani, kamu berhak bicara seenaknya tentang kami." Fahri akan menghampiri Andika namun ditahan Fitri. "Fahri, jangan." Andika menarik nafasnya kasar lalu menghembuskannya lagi. "Kalian yang memanfaatkan Riani dan saya yang kurang ajar." "Apa saya salah Pak?" Wandi hanya terdiam mendengarnya. Bukan karena ia takut pada Andika dan kekuasaannya. Tapi karena apa yang dikatakannya adalah benar. Jika tak ingat Riani sedang tak enak badan dan berkali-kali tubuh istrinya itu merapat padanya minta agar Andika berhenti bicara, sudah dipastikan kalau Andika akan membabat habis keluarganya. Andika menunduk melihat netra biru itu tengah memelas padanya. Sungguh demi apapun ada rasa ibadi. Hati Andika seolah dari matanya saja sudah terlihat kalau Riani adalah anak penurut yang menyayangi keluarganya. "Ayo kita istirahat," Andika lagi-lagi menyentuh pipi Riani, "bahkan mereka agak khawatir kamu lagi kurang sehat Lan." Sebulir air mata pun jatuh di netra itu. Tidak tahu kenapa kata-kata Andika yang tajam seperti sudah terbiasa di telinganya. Andika mengangkat tubuh Riani lalu menuju kamarnya. "Kang." Fitri akan bicara namun Wandi malah pergi dari rumah menuju luar entah kemana dan dikejar oleh Fitri. Sedangkan Fahri kini terduduk di sofanya. Ucapan Andika memang pahit tapi jelas benar. Bahkan jauh lulus dari mahar yang diterima Riani. Fahri ingin rasanya kembali ke beberapa hari yang lalu. Di manalah tak meminta uang untuk wisuda dan rela banting tulang sekuat tenaga untuk cari uang sendiri. Pasti kini Riani belum menikah. Setidaknya jika tak bisa ia miliki, Riani tak menikah dengan pria arogan semacam itu. Kini Fahri hanya bisa merenungi segala yang telah terjadi. Ancaman gelar dicabut,
setidaknya mereka harus punya uang untuk mengurus segala sesuatunya. Ia tak bekerja dan uang Wandi habis untuk pesta. Fahri merasa menjadi pria tak berguna kini. Andika dan Riani sudah berada di mobil milik Andika yang ia kemudikan sendiri. Sesekali Andika menoleh ke arah Riani yang menyenderkan kepalanya di kaca jendela mobil. Pasti banyak sekali pikiran yang membebani istri kecilnya yang sudah sah di mata negara itu. Sejak awal bertemu Riani, Andika tak menyangka jika Riani adalah gadis jutek dengan background keluarga yang toksik. Menurutnya, Riani terbiasa menuruti permintaan keluarganya. Terbiasa mengalah. Bahkan yang membuat Andika tak habis pikir, Wandi memilih membiayai anak sambungnya daripada Riani karena takut akan istrinya. Demi Tuhan, Andika dibesarkan dengan didikan keras oleh ayahnya, yaitu dididik agar menjadi pria sejati. Baik Boril maupun Andika, tumbuh menjadi laki-laki tegas yang bisa menjadi pemimpin keluarga, tak seperti Wandi yang takut akan istrinya. Oleh karena itu, dibanding nanti Riani akan diminta yang macam-macam oleh keluarganya demi si Samsul Bahri yang terancam dicabut gelarnya, Andika mengajak Riani ke villa. Oh iya, bicara mengenai Samsul Bahri, Andika tak sedikit pun menyesal memberi hadiah padanya. Lihat saja tadi. Untuk berdiri sejajar dengan Andika saja dia tak bisa. Lalu bermimpi ingin 2S. Baru saja keluarga Rohichan akan datang berkunjung ke rumah Wandi. Sekaligus untuk pamitan mereka akan kembali sore harinya demi menyiapkan resepsi pernikahan di Hotel Alexander, niat mereka terpaksa batalkan karena Andika membawa Riani ke villa. Cindy yang melihat Riani pucat dan lemah kondisi fisiknya lalu bergegas menghampiri ketika menantunya itu turun dari mobil. Loh, Riani. Riani tersenyum menghampiri Cindy perlahan lalu mencium tangannya. Kamu sakit? Enggak Ma. Nih pucat gini. Terlihat kekhawatiran di wajah Cindy. Namun Riani tersenyum memastikan kalau ia baik-baik saja. Belum makan itu sayang, aku paksa gak mau. Coba deh Mama yang bujuk. Gerutu Andika yang baru saja keluar dari mobilnya. Kenapa gak mau makan? CK, kok diturut sih? Ayo masuk. Kita makan dulu. Mama udah minta buklik. Masak tadi. Ucap Cindy sambil terus memeluk dari samping Riani. Seolah Riani benda pecah belah yang berharga. Dan harus hati-hati menyentuhnya. Kecapean abis resepsi kemarin kan? Tanya Cindy lagi. Keduanya lalu sampai di ruang keluarga villa yang ditempati Andika selama berada di Pangalengan ini. Cindy membimbing Riani untuk duduk di salah satu kursi sementara mengambilkan piring dan mulai menyendok nasi. Ayo sarapan dulu biar sedikit. Ini nasi goreng buatan Buklik. Riani harus coba. Andika suka ini. Tapi yang gak pakai seafood. Cukup sayuran aja. Selagi Cindy menyiapkan sarapan sambil memberitahu makanan cepat saji apa saja yang disiapkan Buklik secara kilat, karena minimnya bahan makanan, Riani terus memperhatikan mertuanya tersebut yang kini tengah mengambil sendok, menyendok nasi lalu mencoba menyuapkan pada Riani. Mas Riani pun membuka mulutnya. Pinter. Cindy menyendok lagi nasinya. Riani membuka lagi mulutnya. Begitu seterusnya sambil sesekali Cindy mengomel karena Riani tak istirahat sehingga membiarkan tubuhnya lemah begini. Kalau badan lemes gak diisi makanan tuh bisa sakit lan, masa pengantin baru sakit sih. Gak lucu ah. Kamu nanti bisa tanya Stella gimana caranya banyak makan tapi badannya masih langsing. Ada saja yang dibicarakan Cindy sambil menyuapi Riani. Sedangkan Riani tak bersuara sedikitpun. Ia masih khusyuk menerima suapan makanan dari Cindy. Hal itu tak lepas dari pandangan Andika yang senang melihat istri dan ibunya terlihat sangat akrab. Meski baru bertemu, ia duduk di samping Cindy sambil makan apel.
Pelan-pelan dong nyuapinnya sayang, nanti Riani keselak. Canda Andika pada ibunya. Ini pelan-pelan. Makannya yang banyak. Gak kasihan kamu lihat badan istrimu kurus begini. Kamu gak pernah kasih uang ya? Andika berdecak. Uangku gak berseri ya Angelina Jolie, masa istri seorang Andika gak dikasih uang? Ada perasaan lain di hatinya ketika Andika mengatakan, istrinya, tanpa terasa Riani mulai tersipu. Ini tuh bukan kurus ma, tapi langsing. Ideal segitu. Ideal apa? Tinggal sama mama deh nih biar badannya bagus. Gak kurus kering begini ya. Riani tersenyum lalu mengangguk lagi. Nanti kita sering-sering ke salon. Sama Stella sama Kak Aprilia ya. Lia ma, pokoknya apa saja yang diucapkan Cindy ia akan menurutinya. Air wajah Cindy yang damai seolah memberikan ketenangan tersendiri bagi Riani. Ah, manis sekali istrinya bukan? Berbeda sekali jika sedang bersamanya. Meskipun, Andika suka cara Riani menurut padanya. Dan luar biasa mulia hati ibunya. Ah, bukan luar biasa hebatnya cara Riani mengambil hati ibunya hingga bisa langsung sedekat itu. Riani terus makan. Sebenarnya ia bisa saja menghentikan Cindy dan mengatakan kalau dia kenyang. Namun, ia tak mau kehilangan momen ini. Disuapi dengan penuh cinta kasih dan perhatian adalah hal paling mahal yang tak mampu dibelinya. Riani terus ingin seperti ini. Merasakan kehangatan seorang ibu yang tak pernah ia dapatkan. Pinter. Nasinya habis. Riani tersenyum melihat piringnya sudah bersih. Ia pun minum dari gelas yang diberikan Cindy. Riani berdiri akan menaruh piringnya lalu ditahan Cindy. Ada yang bereskan nanti. Sekarang istirahat gih, tapi ma, Andika menyentuh kedua bahu Riani, istirahat aja. Sore nanti kita ikut pulang ke Jakarta. Ada rasa tak rela ketika Andika mengatakan demikian padanya. Namun Riani bisa apa? Meski hati dan pikirannya tengah kacau memikirkan nasib keluarganya, namun ia tak bisa membantah Andika. Riani pun mengangguk setuju dan sesuai perintah Andika dan Cindy, ia ke kamar atas milik Andika untuk beristirahat. Nanti abang nyusul. Abang mau ngobrol dulu sama mama ya. Cindy tersenyum cerah mendengar ucapan Andika. Duh, panggilannya udah berubah nih ceritanya. Riani menggelengkan kepalanya. Dia belum setuju memanggil Andika dengan sebutan sesuai dengan permintaan suaminya tersebut. Udah, gak usah malu. Mama paham kok. Masa panggil suami, bapak. Kamu akhirnya tahu juga kalau suamimu bukan polisi kan? Jadi bapak beneran bukan polisi? Tanya Riani dengan wajah penasarannya. Andika berdecak karenanya. Ia menoleh pada Cindy lalu menunjukkan pupi eyes-nya. Berharap Cindy paham jika menantunya ini masih sangat polos. Cindy pun akhirnya terkekeh. Udah deh abang Andika. Bawa Neng Rianinya ke kamar gih. Ingat, jangan diajak. Mom. Tegur Andika yang membuat Cindy tertawa lagi. Riani merona kembali karenanya dan setelah itu Andika membawa Riani ke lantai atas. Terima kasih Riani, kamu sudah membawa pulang Andikanya mama. Monolog Cindy ketika melihat Andika menggandeng tangan Riani menuju lantai atas. Andika dan Riani sampai di kamar atas. Harusnya malam pertama kita semalam di sini ya nih biar sama kayak dulu. Ucap Andika dengan entengnya membuat Riani menunduk malu karenanya. Tumben dari tadi gak ngomong sih Riani biasanya debat dulu sama abang. Saya belum setuju manggil abang. Protes Riani. Makanya biasain. Kenapa harus dibiasain? Tanya Riani sambil membuka jendela kamar dan melihat view perkebunan yang luas nan hijau sejauh mata memandang. Andika sendiri terdiam. Ia juga tak tahu kenapa ingin sekali dipanggil seperti itu.
Kozim you husband. Riani yang berpegangan pada tepian jendela yang terbuka lalu menoleh ke arah kiri di mana Andika berada. Eleh, pakai bahasa Indonesia aja atuhlah, Andika terkekeh lagi. Lebih hormat sama orang tua. Manggil bapak juga hormat. Riani tak mau kalah. Kan kalau bapak gak romantis lan. Tawar Andika dengan usahanya. Kan kalau abang tuh saya jadi ingat tukang tambal ban di depan gang, Pak. Abang Ucok. Jadi setiap kali bapak minta saya manggil abang, jadi inget mukanya Bang Ucok. Riani tidak tahu dari kapan Andika sudah ada di sampingnya. Lalu menarik pinggang Riani dan menciumnya. Kini Andika baru tahu jika mulut cerewet Riani hanya bisa dibungkam dengan ciuman saja. Seolah bisa menyalurkan keresahan yang dialami Riani. Andika melingkarkan tangan Riani di lehernya untuk memperdalam ciuman mereka. Kalau bisalah ingin membawa Riani ke dalam dunianya dan jadi miliknya saja. Sebenarnya saya malu sekali Pak, mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Bayu terkekeh memaklumi apa yang dikatakan oleh Wandi, besannya barusan. Tapi saya bingung harus bicara dengan siapa, harus kemana. Saya cuma orang kampung. Tidak bisa apa-apa. Coba ceritakan Pak Wandi, kenapa Fahri bisa didiskualifikasi. Wandi yang datang ke villa milik keluarga Rohichan bersama dengan Fahri dan juga Fitri, agak sedikit gugup mengatakannya. Mereka bicara di taman dekat gerbang villa kini. Beberapa jam sebelum Bayu memboyong seluruh anggota keluarganya ke Jakarta. Melihat Wandi yang gugup dan sesekali mengusap peluh di dahi dengan sapu tangan, Fitri lalu membuka suaranya. Fahri didiskualifikasi karena katanya masuk daftar mahasiswa yang menyalahgunakan surat keterangan miskin dari desa, kampusnya lagi usut ini. Nama Fahri masuk daftarnya Pak. Padahal saya cari uang buat biaya kuliah. Fahri juga ngojek buat biaya sehari-hari di sana. Masa tiba-tiba ada berita begini? Kan? Mami, Fahri menegur halus ibunya. Ia merasa tak nyaman ketika Fitri berbicara cukup kencang pada orang tua Andika itu. Ja takut keluarga Andika akan hilang respek pada mereka. Sebentar. Kita runut dulu ya, jadi. Nak Fahri ini baru diwisuda. Iya Pak. Jawab Fahri sopan. Sudah praktek? Belum Pak. Ya gimana mau praktek kalau? Mami. Fitri pun diam kembali kena teguran Wandi kali ini. Bayu dan Cindy saling berpandangan. Mereka pernah mendengar kasus ini di mana universitas melakukan pengecekan tentang mahasiswa yang memalsukan data surat keterangan miskin agar mendapatkan keringanan biaya kuliah. Di Aceh dan beberapa kota besar lainnya sudah diberitakan hal ini sehingga mahasiswa yang bersangkutan bisa terancam tindak pidana korupsi dan gelarnya bisa dibatalkan atau dicabut. Bayu menganggukkan kepalanya mencoba memahami kasus yang menimpa besannya. Kenapa Fahri bisa masuk daftar itu? Itulah yang saya tidak paham Pak Rohichan, kami secara cash kalau istilahnya ya, bayaran sekolah begitu. Tidak pernah pakai berkas apa-apa. Jawab Wandi. Bayu menganggukkan kepalanya. Lalu tersenyum ramah pada sang besan. Saya tidak bisa membantu sepenuhnya. Mungkin jika sampai di Jakarta nanti, saya bisa menyuruh orang untuk mencari informasi mengenai masalah ini. Apakah termasuk kesalahan data atau yang lainnya saya tidak tahu. Semoga nanti bisa ketemu jalan keluarnya ya. Wandi dan Fitri masih merasa kurang puas dengan jawaban Bayu. Seandainya pun ada masalah dengan gelarnya atau yang lainnya, Fahri bisa datang ke perusahaan saya. Dia boleh pilih pekerjaan apa yang sesuai dengan keahliannya, tanda merek dagang. Barulah ketiga orang keluarga Riani itu merasa bagai mendapatkan pencerahan dari apa yang dikatakan Bayu. Ya ampun beneran Pak. Iya benar. Datang saja ke kantor kami di Jakarta. Fitri berteriak senang lalu memeluk putranya.
Dalam hati Fitri merasa beruntung tak sia-sia datang kepada besannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ucap Wandi senang penuh dengan rasa syukur kebahagiaan. Begitu juga dengan Fahri yang juga merasa amat beruntung bisa bertemu dengan orang sebaik Bayu Rohichan. Setelah bicara sekitar 30 menit dan sudah menyampaikan hajatnya, ketiga orang ini pun pamitan pulang dengan berjalan kaki. Baru sampai depan gerbang, Fitri sudah heboh tak sabar ingin anaknya bekerja. Bager pisannya Pak. Punya besande. Iya Mi. Ingat Fahri. Tenanaon lah kamu gak jadi dokter juga. Asalkan bisa kerja di kantornya Pak Rohichan, CK, ya gak bisa gitu atuh Mi, harus diusut dulu kasusnya. Ujar Fahri.